ada suara-suara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa, saya kagum sama panjenengan ya. Di saat ini qadarullah panjenengan PPL itu posisinya libur, tapi bagaimanapun caranya panjenengan tetap melakukan tugas yang terbaik di saat mungkin gempuran PPG piloting yang mungkin di satu sekolahan Bapak Ibu bareng bareng berangkatnya, tapi mungkin teman-teman yang selain PAI sudah selesai dan Bapak Ibu harus berkecimpung di sini. Nah, itu saya tetangga. sangat saya sangat salut ya, ya. Kadang rumput tetangga memang lebih hijau ya Pak Dede. Betul, Betul. Bu. Bahkan udah pengumuman, Bu. Iya, tapi Hmm. Bapak Ibu masih semangat dan Bapak Ibu nggak gini, saya sukanya itu menyampaikan tugas itu bukan ini ya, maksudnya bukan yang ah yang penting numpuk, tapi saya lihat sekilas ya dari tadi saya sudah mungkin ada 12 video ya yang sudah saya lihat betul-betul. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dibuka ya, nanti saya sampaikan. Itu bagus ya, luar biasa. Saya apresiasi hasil kerja keras panjenengan. Di sini saya sebagai guru, sebagai pembantu ya, yang dari yang akan memberi masukan yang mungkin sesuai dengan role yang sudah ditetapkan oleh LPTK dan sesuai dengan KMA seperti itu. Tapi luar biasa, salut saya dengan panjenengan semuanya. Kemudian yang selanjutnya saya berpesan kepada Bapak Ibu semua tetap semangat ya. Memang rumput tetangga lebih hijau, tapi siapa tahu nanti di akhirat nanti nih kita yang merasa rumput tetangga lebih hijau nanti dari sana yang mungkin merasa kita ini yang lebih hijau gitu ya. Anggap aja gitu ya. Jadi kan sesuai logo Kemenak ya, ikhlas beramal. Maka silahkan ya teman-teman ini tetap semangat ya di era gempuran-gempuran itu tadi ya. Cuma yang saya rasakan itu nggak tahu ya, saya nggak pernah merasa iri ya dengan mungkin teman-teman di luar GPAI yang piloting yang mudah itu ya, karena mereka kayak nggak dapat ruh PPG kalau menurut saya ya. Teman saya tuh merasa kok aku randu ruh PPG yo Kak gitu. Betul, Bu. Alhamdulillah, Bu. Banyak Jadi ilmu, mereka Bu, yang kayak didapat, Bu. ya udah mereka tuh kayak ini loh teman-teman, formalitas gitu ya, sebatas formalitas. Tapi kita dipandu oleh LPTK yang luar biasa itu, pokoknya harus semangat gitu ya. Oke, maka dari itu mari kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya akan menyampaikan gambaran secara umum ya harapannya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah disampaikan ini ya, lembar penilaian untuk PPL sudah Kalau ya. Yang lembar penilaian kayaknya belum deh, Bu. Oh, maksudnya mungkin uraian penilaian video PPL gitu sudah disampaikan Pak Hakiman. Oh, Pak. udah, Bu, udah Nah, pernah dikasih tahu. karena kayaknya nih, ya karena sebagian besar dari video Bapak Ibu itu sudah sangat sesuai sebenarnya. Nah, gitu ya. Cuma ini beberapa yang perlu saya tekankan ya. Jadi ini yang perlu saya tekankan. Mungkin bisa Bapak Ibu
eh, jadikan pertimbangan nanti ketika panjenengan membuat video dari PPL yang kedua, yaitu PJBL, seperti itu ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Bu. Sudah, Nah, Bu. jadi kalau misalnya suara saya putus-putus, tolong ngendikan ya, karena saya hanya bergantung pada satu server WiFi tok ya, gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait PBL, hal utama dan yang pertama yang harus panjenengan ketahui adalah jangan lupa sintaksnya harus sesuai dengan PBL. Sintak di mana maksudnya? Sintak antara MA dengan video panjenengan. Jadi jangan sampai video panjenengan itu melenceng dari modul ajar yang sudah panjenengan buat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harus jelas ya di running text-nya panjenengan. Oh, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Ini ini beda, tadi saya lihat di video panjenengan itu ternyata apa ya, apa istilahnya itu menuangkan mengorientasi pada masalah dengan pembelajaran itu ternyata persepsinya sedikit ya beda-beda gitu ya. Oh, mengorientasi itu dikiranya adalah, oh ini hari ini kita akan modul PBL ya. Hanya gitu ya, padahal harusnya orientasi pada masalah itu, teman-teman itu menyajikan sebuah kasus, sebuah permasalahan. Lah, supaya apa? Supaya nanti peserta didik itu, oh hari ini kita akan membahas masalah itu toh gitu ya. Kemudian yang kedua mengorganisasi, oke, sudah sesuai ya. Tadi mengorganisasi, ini tolong panjenengan skip aja. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, untuk dari aturan LPTK itu maksimal durasi videonya berapa ya? 20 menit, Bu. 20. 20 menit ya. Tadi kayaknya ada beberapa yang di atas 20 menit. Jangan sampai itu terjadi ya ketika nanti panjenengan di UKIN. Nah, kalau UKIN, kalau memang aturannya 20, jangan sampai lebih dari 20. Ya, kalau bisa malah 19 menit 58 detik misalnya. Jadi kalau bisa di aturannya berapa, itu teman-teman ngikuti gitu. Jadi mengorganisasikan oke, membimbing penyelidikan oke, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah ini, jadi harapan saya satu dikasih contoh, ya kasih contoh nih satu kelompok untuk presentasi diberikan umpan balik dari kelompok lain dan apresiasi dari teman-teman disimpulkan hasilnya. Nah satu contoh aja, yang lainnya hanya jadi durasinya dipercepat gitu loh teman-teman. Jadi hanya perwakilan aja yang jelas gitu. Jangan sampai misalnya 3 kelompok nanti harus maju satu-satu. Nah itu kurang, durasinya terlalu banyak dan itu kayak aduh gimana ya kalau kalau nanti di ujian UKIN itu kayak menghabiskan menghabiskan ini durasi gitu loh. Padahal intinya itu ya udah presentasi salah satu contohnya saja kelompok nanti sudah tergambarkan bagaimana umpan baliknya dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa editing videonya panjenengan lihat lagi gitu ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Di sini yang menganalisis. Jadi gini teman-teman, landasan kurikulum merdeka, ya, landasan kurikulum merdeka, landasan filosofisnya itu adalah teori konstruktivisme, di mana siswa peserta didik itu adalah sebagai senternya pembelajaran, kita hanya fasilitator. Maka ketika menganalisis maupun mengevaluasi proses pemecahan itu, yang menyampaikan itu lebih banyak ke siswanya gitu teman-teman. Jadi kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi, oh betul jawaban kamu, jadi gini ya, jawaban ini dikorelasi dan sebagainya. Tapi silahkan itu panjenengan nanti tampilkan murid yang ngomong gitu. Jadi murid yang pokoknya murid yang berkegiatan tuh siswa gitu. Kita
ngomongnya pun hanya sedikit gitu. Nah, oke, lanjut ke evaluasi secara umum. Sudah terlihat ya saya ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Oke. Yang pertama, video PPL harus sesuai dengan MA yang disusun. Nah, ini sangat penting ya, harus sesuai. Jangan sampai, bentar, saya tak ganti, bentar ya, mohon maaf. Jangan sampai eh, susunan di MA panjenengan itu nggak sesuai, jadi nggak nampak di video yang panjenengan tampilkan ya. Jadi eh, melenceng gitu, jangan sampai ya. Karena kalau di kelas yang dulu ya, sebelum panjenengan itu ada kelas yang MA-nya PBL tapi videonya PJBL dan sebagainya. Ini jangan sampai ketukar. Kemudian yang kedua, sintaksnya itu sesuai tema ya. Kalau misalnya sintaksnya di awal orientasi masalah ya mana ya, yang mana orientasi masalah itunya yang mana, dilihat dari mana ya, dilihat dari yang keempat ini, yang kelima ya, harus ada running text ya, maka running text itu sangat penting. Kalau running text-nya panjenengan itu menggigit ya, kan sesuai dengan MA. Oh, ini orientasi kegiatannya ini. Oh, nanti ketika panjenengan UPIN pasti nilai panjenengan itu maksimal. Kemudian yang ketiga ini, tadi saya menemukan ya, TP-nya itu masih terlalu banyak. Kenapa? Karena eh, dosen yang menilai nanti UPIN, dosen itu cuma akan lihat TP panjenengan. Oh, TP-nya suruh memahami, suruh ini. Baru beliaunya akan melihat ke video. Lah, mana yang menunjukkan suruh praktek, mana yang menunjukkan suruh apa misalnya TP menganalisis, mana yang, nah itu. Jadi nggak usah terlalu banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi TP itu kenapa? Karena TP itu harus bisa terukur. Oh, ini kesimpulan dari pembelajaran ya. Kesimpulan dari pembelajaran, apakah video ini TP-nya berhasil atau enggak gitu. Lah kalau teman-teman TP-nya ada 4, gimana coba menilai ini pembelajarannya berhasil atau enggak? Kan gitu. Jadi saya sekali lagi saya ingatkan, mumpung ini masih PPL 1, TP-nya itu jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan. Kemudian yang keempat tadi saya sampaikan, tadi saya tanya berapa sih durasi yang ditetapkan PTK. Nah ini jangan sampai durasinya kebablasan ya. Bisa kok diedit ya, gimana caranya nanti dipercepat ya, dipercepat bagian-bagian tertentu yang memang itu tidak harus dosen itu melihat secara full. Terus harus ada running text ya. Tadi saya melihat ada beberapa yang running text-nya itu masih minim sekali. Nah itu minta tolong untuk nanti di PPL kedua lebih terarah gitu ya. Kemudian tadi memuat pembelajaran Kumer ya, teori konstruktivisme, membangun pengetahuan secara mandiri. Kemudian di antara kumernya itu, sebagaimana saya sampaikan di peer teaching, ya, memuat ice breaking, ya, refreshment, dan guru sebagai fasilitator. Kemudian ada diskusi presentasi. Nah ini jangan lupa umpan balik teman-teman. Umpan balik itu boleh berupa pertanyaan. Jadi siswa tanya boleh. Ataupun siswa mengapresiasi. Oh bagus, presentasi dari kelompok 1 bagus sekali Bu. Ternyata seperti ini ya, gitu. Jadi jadi jangan sampai yang memberi umpan balik hanya guru. Oh ya, tepuk tangan. Nah itu bukan apresiasi itu kalau sekarang tepuk tangan itu ya. Jadi kalau karena pembelajaran hot, maka umpan baliknya dari siswa boleh berupa pertanyaan, tanggapan ataupun apresiasi. Kemudian yang terakhir adalah harus jelas asesmennya teman-teman. Jadi asesmen itu ada 3 ya di kurikulum Merdeka. Asesmen awal, formatif, dan sumatif. Mengenai bentuknya bebas.
Mau misalnya yang formatif, teman-teman asesmennya berupa di LKPD boleh. Sumatif mengerjakan soal boleh. Awal misalnya kalau di durasinya nggak nyampe, anggaplah asesmen awal itu sudah dilakukan kemarin misalnya. Boleh. Jadi nanti di penilaian kami ya, guru Pamong itu tertera apakah guru ini melakukan 3 asesmen awal, formatif, dan sumatif gitu. Maka diupayakan itu ditunjukkan. Tadi saya bilang, maka ketika teman-teman itu menghabiskan durasinya hanya dengan nyanyi misalnya, ya buat apa nyanyi itu? Ya nyanyi itu kan malah nggak ada di penilaian ya. Jadi misalnya ngaji, misalnya ya bagus ngaji, cuma karena itu kan P5 P, PRA ya. Misalnya ngajinya itu di skip misalnya 2 detik atau 3 detik diedit kan bisa gitu. Supaya nanti poin-poin penilaiannya masuk gitu loh. Asesmennya masuk, kemudian bagaimana umpan balik presentasinya ada kan gitu. Nah, jadi ini sekali lagi ini sifatnya adalah masukan untuk teman-teman. Itu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ye, monggo Pak Hussein. Untuk asesmen awal, kita menunjukkan di videonya gimana ya, Bu? Awal Jadi, diagnostik tuh, Bu. ya, sebenarnya kan kalau asesmen diagnostik awal, kalau teman-teman itu membagikan instrumen melalui PowerPoint, sebenarnya kan bisa. Cuma kan itu memakan waktu, Pak Haikal. Makanya dianggap gini, oh iya anak-anak, ini adalah data hasil asesmen awal kemarin ya, gitu boleh. Jadi asesmen awal itu jangan salah kira ya Pak, Bu. Asesmen awal itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran, misalnya malam hari. Teman-teman itu membagikan link Google Form untuk dikerjakan siswa. Hasilnya nanti di pas pembelajaran ditampilkan. Itu sudah bisa. Jadi teman-teman tinggal menunjukkan, oh ya, ini hasil data asesmen awal kalian ya. Rudi, ini. Oh ya, kamu masuk ke misalnya panjenengan mau menunjukkan independent level misalnya. Nilaimu bagus ya, kelompok ini bagus. Gitu boleh. Maka hari ini pembentukan kelompok kita berdasarkan asesmen awal seperti ini. Itu kalau panjenengan nanti menggunakan DBL, ya, diferensiasi yang pas PPL keberapa ya? Ketiga. Ketiga kalau nggak Ya, salah, Bu. ketiga kan nanti panjenengan harus mengeluarkan data itu. Jadi menunjukkan di videonya adalah boleh hasil asesmen awal. Gitu Pak Haikal. Misalnya, Bu, saya di PPL 1 itu PBL itu mau nggak pakai diferensiasi, Bu. Cuma kan di kurikulum Merdeka asesmennya ada 3. Maka tunjukkan saja, oh ini hasil asesmen awal kalian. Oh, Doni sama Vina kalian masuk ke audio ya, gitu. Hanya memasukkan itu sudah masuk kurikulum Merdeka, sudah tertera asesmen awal diagnostik. Gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Monggo Pak Berat. Dana. Untuk asesmen apakah bentuknya hanya pengetahuan atau bisa juga non gitu, Bu? Boleh. Jadi pada intinya, bentar ada motor lewat. Ya. Pada intinya, asesmen itu ada 3 tadi. Bentuknya itu boleh lisan, boleh wawancara, boleh kalau misalnya non-kognitif bisa afektif, bisa hasil dari mempraktikkan. Tadi saya lihat ada video yang TP-nya itu mempraktekkan. Berarti kan asesmennya adalah rubriknya adalah praktek psikomotorik. Boleh, Pak. Jadi bebas. Cuma memang harus tertera di awal pembelajaran ataupun tertera pokoknya panjenengan menjelaskan asesmennya. Seharusnya loh ya, kalau seharusnya itu panjenengan jelaskan ketika panjenengan menjelaskan TP. Jadi habis TP. Karena apa? Kenapa? Karena asesmen itu kaitannya sama TP, teman-teman. Lah kalau TP-nya panjenengan itu menganalisis, berarti asesmennya nanti menganalisis. Kalau TP-nya panjenengan itu mempraktikkan, berarti
asesmennya nanti ujian praktik atau penilaian praktik kan gitu. Gitu. Ya. Jadi ketika dengan menjelaskan TP, anak-anak nanti asesmennya ada 3 ya. Yang pertama awal tadi sudah Pak Guru jelaskan hasil dari asesmen awal kalian kemarin. Kemudian asesmen formatifnya nanti di proses kalian Pak Guru akan menilai prosesnya kalian. Itu tertera di LKPD kalian. Dan asesmen sumatifnya nanti mempraktikkan. Misal TP-nya panjang adalah mempraktikkan. Gitu. Siap, Bu. Masih paham, insyaallah. Oke. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya akan masuk ke review. Pak Hakiman sudah rawuh. Monggo Pak Hakiman. Saya lanjutkan ya Pak Hakiman ya. Lanjut, Bu, lanjut. Siap, Nanti saya bagian PTK ya. siap Pak. Baik. Nah ini adalah beberapa yang sudah saya buat ya, sudah saya susun. Nah, kenapa pentingnya running text? Jadi ini pentingnya running text karena ketika saya menilai ya punya teman-teman itu saya gini. Jadi saya screenshotin mana sih? Oh ya ternyata ini sesuai nggak sama modul ajarnya. Nah, jadi supaya detail, supaya kita tidak kecolongan. Jadi video ukinnya teman-teman nanti itu benar-benar yang paling sempurna gitu loh harapan saya. Sehingga penilai UKIN nanti, wah bagus sekali ini. K2 PAI 1 nilai 99. Misalnya seperti itu gitu ya. Maka di PPL ini sebagai guru pamong saya berusaha untuk sedetail mungkin ya supaya teman-teman nanti tidak kecolongan. Oke, kita mulai dari PPL 1 PBL Bu Ernawati. Adakah Bu Ernawati? Bu Ernawati? Ada enggak ya? Jadi mohon maaf, ini saya acak ya. Jadi jangan lo kok bu kai wae atau bu. Saya hanya cap cip cup kembang kuncup. Kemudian, nah, dilalah yang saya buka videonya bisa terbuka. Bu Ernawati tidak ada, baik. Bu Ernawati ini diawali dengan oke membuka, kemudian oh iya, teman-teman jangan lupa awalan video itu dijelaskan ya, maksudnya tergambar jelas bahwa ini tugas PPL Panjenengan, PBL, nama mahasiswa, kemudian logo kampus dan sebagainya ya, supaya ya memang terlihat resmi gitu ya. Kemudian doa sebelum belajar religius, kehadiran siswa, kemudian memberi pertanyaan Pancasila. Ini saya juga tadi agak penasaran ya, ini kaitannya sama pembelajaran. Oh, ternyata mungkin lebih ke P5 PPRA gitu ya, mungkin Sarpe Bu Ernawati. Kemudian kegiatan inti ya, guru bertanya mengenai diagnostik awal materi. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini langsung saja, maksudnya kalau memang kegiatan inti, kalau diawali dengan orientasi masalah, karena ini panjenengan kan PBL, Problem Based Learning, sintaks awalnya kan seharusnya orientasi masalah. Langsung saja ditulis ya, jadi orientasi masalah, nanti penilai itu pasti akan melihat kok videonya, oh orientasi masalahnya Bu ini atau Pak ini itu apa ya? Sesuai nggak sama dengan konteks yang ada di sintaks gitu. Kemudian melakukan presentasi. Nah ini agak rancu ya. Jangan guru melakukan guru ngapain. Ini sangat-sangat tidak kurikulum merdeka teman-teman. Karena guru adalah fasilitator. Jadi jadi diganti ya diskusi dengan melalui video pembelajaran misalnya gitu sehingga guru itu terlihat sebagai fasilitator gitu. Kemudian menyampaikan TP oke. Nah ini TP itu seharusnya nanti lanjut
atau asesmennya bagaimana supaya anak paham. Oh, ini praktik kayak punya siapa ya tadi ya, sholat apa, sholat apa. Nah, itu ya sudah, berarti kan itu jelas. Kemudian pemantik, guru kan presentasi lagi, ini kurang ya. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini orientasi masalahnya di mana ya? Kok kan gitu? Jadi ini pentingnya running text yang sesuai dengan MA gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat itu ada orientasi masalah, tapi karena tidak tertulis akhirnya apa? Akhirnya ya, oh ini salah orang, berarti tidak sesuai dengan sintaks PBR. Itu ini langsung cara bagus. Ada saya beberapa ada yang teksnya itu apa ya, cuma sebentar, sedikit dan sebentar tadi ya. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, ini merupakan pertanyaan imbal balik, teman-teman. Jadi di sini kalau Bu siapa? Bu Erwati ini terkesan apa? Terkesan memberikan pemantik dengan jawaban singkat. Jadi kurang menggali. Jadi cuma ditanya misalnya, apakah kalian sudah sholat? Belum. Jangan ya. Jadi sudah saya sampaikan ke kalian, kalau bisa pemantik itu yang menggali pendapat. Jadi nggak usah satu pertanyaan saja dan diwakili oleh salah satu atau salah dua siswa. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak pertanyaan, tapi malah kurang sesuai. Kemudian pemantik tidak sesuai dengan MA yang disusun. Jadi ini pemantiknya apa, MA-nya apa. Nah, ini ada apresiasi dan ice breaking. Bagus ya. Saya lihat dari beberapa video semua kayaknya ya. Semua yang saya lihat itu hampir semuanya menggunakan ice breaking. Nah, itu bagus. Nah, bagian presentasi kurang jelas dan menampilkan bagaimana siswa berpresentasi, kelompok lain memberikan umpan balik. Tolong kalau teman-teman peserta didik presentasi suruh maju. Kalau misalnya gelap lupa gitu, siswanya lupa, diedit aja videonya, dihapus yang gelap tadi ya. Jadi langsung Assalamualaikum mempresentasikan, wassalamualaikum. Tapi ditunjukkan, oh ini umpan baliknya, gitu ya. Kemudian belum nampak asesmen formatifnya, kan beliaunya menyusun secara lisan, tapi mana formatif secara lisannya belum nampak ya. Guru harusnya menyampaikan bagaimana bentuk asesmen yang akan mereka lalui. Itu ya. Apakah Bu Ernawati hadir? Hadir? Hadir ya? Belum hadir, Bu. Belum hadir. Oke, baik. Kita lanjut ke sebelum ini ada yang ditanyakan atau ada yang baliknya? Sudah jelas terkait Ya, Bu. wah, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah jeng. Ini saya juga nggak bermaksud habis ini Pak Ketua enggak ya. Saya sekali lagi cuma mengurutkan, kemudian bisa dibuka videonya, kemudian saya review. Gitu ya Pak Dede ya. Oke, Iya, Bu. Maaf video kalau masih TPS. kesalahan, Bu. Ya. Yang pertama ini teman-teman, mudah-mudahan nanti teman-teman juga membuat ya. Usahakan di awal video itu secara resmi jelas. Ngapain, modelnya yang mana, siapa namanya. Wah, ini lengkap Pak Dede ya. Pakai foto ya. Kalaupun, Bu, saya malu Bu ada foto saya, ya sudah, nggak usah dikasih foto boleh ya. Yang penting informasi awalnya itu jelas. Oh, ini punya siapa, untuk apa, kemudian pakai materi apa gitu. Nah,
Kemudian kegiatan pendahuluan, menanyakan kabar peserta didik, membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kehadiran. Ini lengkap ya. Ini kayaknya ditulis semua sama Pak Dede. Tapi yang bagus memang seperti ini ya. Ya maksudnya nggak harus semua ya, tapi pendahuluannya itu kira-kira ada segini nih. Sehingga penilai itu ya oke lengkap. Kemudian orientasi masalah, ice breaking. Nah ini sintaksnya teman-teman, ini harus jelas. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Kalau kegiatan inti sintaks satu orientasi masalah, langsung tulis dulu. Jangan sampai kelompat-lompat akhirnya lah di sintaks yang pertama kok Reneng kok langsung organisasi kan gitu. Kayak tadi punyanya Bu siapa ya yang di atas tadi. Akhirnya nggak ini nggak kerekam mana orientasi salahnya gitu. Dan kemudian organisasi peserta didik, membimbing, mengembangkan, menyajikan gitu. Ini lengkap ya. Editingnya bagus. Ini Pak Dede apa sudah terbiasa editing video atau Pak? Alhamdulillah Bu, pelajaran Bu di sekolah tuh jadi admin Bu, jadi ya nggak tahu lah pelajaran. Iya, alhamdulillah. Ternyata bermanfaat ya. Iya Dan Bu, alhamdulillah yang kemarin yang piloting 3 tuh 6 orang tuh alhamdulillah ikut ngedit Bu, ikut ya, kontribusi. Masya Allah, barakallah. Pantesan ini karena apa? Salah satu syaratnya, jadi menampilkan video yang menarik itu adalah jangan sampai hanya satu arah mata angin, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai santor di depan terus ya. Sekali shoot lah ketika peserta didik menjawab di shoot. Oh ini apa-apa-apa gitu. Dulu pas dosen saya mewajibkan minimal 3 arah mata angin lah, mumet ya. Cuma ternyata nggak semumet itu juga sih, bisa ya. Jadi mumpung ini Pak Hakiman tidak yang mewajibkan harus berapa arah mata angin, tolong panjenengan nanti ya sekali lagi prosesnya panjenengan ini kan hasil akhirnya itu kan ke UKIN ya supaya video panjenengan itu benar-benar ibaratnya paling sempurna di antara yang sempurna gitu. Paling sempurna bikinnya jadi UKIN yang terbaik. Langsung saja. Nah, ini ada LKPD. Nah, ini tolong ya. Jadi LKPD ini disampaikan. Tertera di video kalau perlu. LKPD ya, nggak apa-apa. Jangan besar-besarin. Kemudian refleksi pembelajaran, materi pertemuan berikutnya. Nah ini, deng deng deng. Ini saya belum menemukan Pak Dede. Ini di modul ajar Pak Dede ya, yang namanya rencana asesmen isinya bukan seperti ini Pak Dede. Jadi asesmen itu ya isinya tadi, apakah Pak Dede mau menggunakan asesmen awal, formatif, atau sumatif. Gitu Pak Dede isinya. Ya. Siap. Ya Bu, Dan, makasih Bu. dan tidak harus tiga-tiganya. Misalnya panjenengan itu mau formatif tok ya monggo, nggak apa-apa. Misalnya formatifnya panjenengan jelaskan. Anak-anak nanti asesmennya adalah formatif ya. Itu ada tertera rubriknya di LKPD kalian. Dikerjakan dengan bagus, nanti Pak Guru nilai. Itu formatif prosesnya. Oh anak-anak, sudah selesai ya materi kita. Selanjutnya asesmen sumatif tertera nih di running text. Asesmen sumatif itu keren banget Pak. Jadi ini hanya sedikit ya, sedikit di asesmennya ini nggak nyambung. Kok rencana asesmennya mendemonstrasikan sholat, berarti kan ini lebih ke boleh sumatif. Sumatif itu nggak harus pilihan ganda ya teman-teman ya. Sumatif itu bisa mendemonstrasikan, bisa membuat hasil karya gitu Bu. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada feedback dari Pak Dede? Ataupun dari teman-teman yang lain boleh. Adakah? Ada Bu. Iya, monggo Pak. Bu, untuk cakupan materi asesmen sumatif Bu, apakah cukup TP yang kita ajarkan pada hari itu atau juga yang sebelum-sebelumnya Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak.
Asesmen sumatif itu sebenarnya bersifat menyelesaikan TP, Bapak. Jadi menyelesaikan TP yang sudah panjenengan ajarkan boleh, ataupun menyelesaikan CP. Jadi misalnya gini, Bu, dalam satu CP saya membuat 2 TP, Bu. Ini tapi dalam rangka PPL ya teman-teman ya. Sebenarnya kan satu CP boleh 3 atau 4 TP ya. Ini karena kita dalam rangka memudahkan PPL gitu ya. Sekali lagi ya, jangan sampai ini menjadi patokan. Oh, ternyata satu CP itu hanya boleh 2 TP. Jangan, nanti salah kaprah. Kita berbicara terkait PPL. Kalau satu CP panjenengan itu dibuat 2 TP, ya, maka anggap anggap ketika video panjenengan itu sudah selesai satu CP gitu, maka panjenengan melakukan asesmen sumatif, ya, karena sumatif itu eh, pada intinya adalah penilaian akhir gitu di bab 1 gitu. Jadi kayak ulangan, ya, kayak ulangan gitu, Pak. Siap, Bu. Ya, jadi anggaplah karena ini kaitannya dengan penilaian PPL, anggaplah panjenengan di pembelajaran itu menyelesaikan satu CP, gitu Pak. Lanjut, apakah ada pertanyaan? Mau tanya, Bu. Monggo. Untuk asesmen sumatif sendiri itu misalkan kita kan diadainya kan di kegiatan akhir ya, Bu. Contohnya misalkan termasuk nggak misalkan contoh kita menginformasikan asesmen sumatifnya itu berupa tugas buat dikerjakan di rumah gitu loh. Bisa nggak sih itu termasuk asesmen bukan? Misalnya kita hanya menginformasikan kepada anak didik bahwasanya nanti Bapak akan berikan asesmen sumatif ya, nanti kalian kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan misalkan, itu udah termasuk asesmen bukan, Bu? Apa harus tertera gitu pas pada saat pembelajaran berlangsung? Kalau yang sudah ya, nanti mungkin akan ditambahi Pak Hakiman, monggo. Kalau menurut saya diselesaikan hari itu, Pak. Karena yang namanya sumatif itu terukur. Etok-etok. Seakan-akan guru itu harus bisa manajemen. Makanya saya tadi bilang, kalau memang mau melakukan asesmen sumatif, maka harus pandai memanajemen waktu. Gitu. Makanya, Inji. karena ini video PPL, gunakan TP hanya 1, supaya nggak terlalu geladrah materi, langsung jeblas-jeblas, dapat semuanya sesuai penilaian. Jadi asesmen sumatif itu sebenarnya gampang, Pak. Kalau misalnya waktunya habis, oh anak-anak, tulis asesmen sumatif gitu ya. Tulis. Soalnya tertera di PowerPoint. Ya, kerjakan dalam waktu 5 menit soalnya ini. Oh iya, sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Jadi kalau bisa, Inji. asesmen sumatif itu selesai di hari itu. Inji. Tuh, ya, beda dengan tugas. Karena itu kayak ya semacam ulangan gitulah, Pak. Inji, makasih, Bu. Ini sami-sami. Mudah-mudahan betul ya. Inji. Oke, lanjut, monggo. Sudah? Sudah tidak ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo Pak Dede. Mungkin ini sedikit lebih melencang jauh, nggak apa-apa ya, Bu. Mungkin nanti nanya atau nanti bisa nggak ada gambaran kalau misalkan UKIN itu apakah nanti ada video baru lagi atau yang sudah terjadi di PPL gitu, Bu, nantinya. Itu mungkin nanti lebih ke Pak Hakiman ya, nanti biar mengarahkan. Cuma hemat ya kalau misalnya memang nggak bisa, ya apa ya, pokoknya intinya yang bisa saya sampaikan adalah tampilkan video UKIN itu video terbaik panjenengan. Intinya gitu. Nanti Oke. perkara pengarahan dari Pak Hakiman bagaimana, monggo lah saya manut dari LPTK. Tapi intinya UKIN itu memang harus yang terbaik di antara video-video yang sudah panjenengan buat. Begitu Pak Dedek, karena nanti yang menilai bukan saya, bukan Pak Hakiman, nanti ada dosen dan guru lain. Karena kalau menilai UKIN itu kan nggak sembarang guru pamong bisa menilai, harus punya nomor registrasi penilai. Gitu Pak Dedek.
Boleh, boleh, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti bisa konsultasi dengan Ibu dan Fatimah terkait videonya. Makasih, Bu. Iya, sami-sami. Oke, kita lanjut, ya, karena nanti masih PTK. Bu Naziroh, apakah hadir, Bu Naziroh? Hadir, Bu. Oke, Bu Naziroh ini sudah bagus juga. Ada. Saya lebih suka ini ya. Ini kan lebih resmi ya. Jadi satu skin itu sudah memuat satu apa semua informasi ya. Cuma punya Bu Nadira sebenarnya sudah lengkap, tapi karena saya kesulitan screenshot, ini saya screenshot yang zakat gitu ya Bu Nadira ya. Tapi ada ininya, ada penjelasan di awal. Oke. Nah ini Bu Nadira ini, anu Bu, nggak usah besar banget. Ya, jadi running text-nya itu ya yang sedang-sedang saja, tapi diperlama Bu. Saya itu tadi sampai bolak-balik lihat videonya itu karena running text-nya itu terlalu sedikit durasinya. Ya, kalau Oh, bisa nggih, Bu. Makasih masukannya. nanti di next video PPL yang kedua harapan saya running text-nya diperpanjang supaya kan nggak mungkin Ibu menyampaikan TP itu hanya 1 detik kan nggak mungkin kan gitu. Jadi yang nggak ya jangan kemudian nanti karena TP-nya 5 menit running text terus jangan ya. Maksudnya diperpanjang lagi durasi running text-nya gitu ya Bu Nadirah ya. Oke, ada SB Nggih, Bu. ini membimbing. Nah, ini mungkin karena efek running text-nya cuma sebentar, bisa jadi saya kelewat Bu screenshot apa sintaksnya panjenengan gitu ya. Yang akhirnya masukan saya ini belum ada apa ini. Yang pertama belum ada apresiasi atau umpan balik saat presentasi kelompok. Jadi kalau bisa di shoot Bu, pas kelompok lain memberikan umpan balik itu di shoot. Jadi di shoot siswanya dia mengapresiasi kah boleh, mengajukan pertanyaan kah juga boleh, ataupun menyanggah juga boleh. Gitu ya Bu ya. Kemudian nanti kalau ternyata, Bu, saya sudah ada loh, nanti kan ya Bapak Ibu ya. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang panjenengan buat. Kemudian analisis dan evaluasi isinya, tapi isinya itu refleksi ya. Jangan refleksi, beda. Analisis dan mengevaluasi itu adalah kira-kira sesuai nggak presentasi dari kelompok 1? Sesuai nggak ini teman-teman? Oh iya sesuai ya, ternyata sesuai dengan materi ini. Gitu. Kalau refleksi itu lebih ke bagaimana ini kalian paham nggak materinya? Coba refleksikan. Tadi kalian belajar apa? Gitu, lebih gitu Bu. Tapi di videonya panjenengan tertulis running text-nya itu analisis dan evaluasi, tapi isinya itu lebih ke refleksi. Ya, itu nanti di next video kalau bisa disesuaikan. Itu ya Bu ya. Nggih, Bu. Kemudian ini belum ada tindak lanjut pembelajaran. Ya, padahal di penilaian ada Bu. Apakah guru itu melakukan tindak lanjut pembelajaran? Bentuknya apa? Boleh misalnya sederhana aja. Oh ya anak-anak pertemuan berikutnya kita akan bahas ini ya. Itu tindak lanjut pembelajaran. Atau oh ya pekan depan kita adakan remedial dan pengayaan ya. Bagi yang hari ini asesmen sumatifnya terlampaui dan belum terlampaui. Itu juga bisa. Gitu Bu. Ya, jadi disampaikan tindak lanjut pembelajaran. Sebenarnya untuk tindak lanjutnya itu ada, Bu. Ha-ha. Cuman untuk yang apa kamera di belakang itu off, baterainya habis. Nah, pas Oh. mendekat itu belum keambil yang posisi mendekat. Nah, itu kemarin juga nyari-nyari itu nggak ada, ya sudah gitu. Nah, oke, nggak apa-apa Bu. Nanti di next video PPL kedua dibenahi lagi. Gitu ya Bu ya. Bu, Kemudian makasih. ini sintak PBL-nya belum terlalu kuat. Kenapa? Karena sintak panjenengan ini kan apa ya? Masalahnya kayaknya apakah karena tadi ya running text-nya terlalu singkat durasinya atau bagaimana? Saya belum menemukan. Ya, itu
malah ada kesepakatan kelas ya. Sebenarnya bagus ya, cuma ini yang kayak gini cukup jadi ini aja tambahan, tambahan. Jadi jangan sampai karena panjenengan mengutamakan, wah mengawali dengan berdoa, kemudian nah sehingga lupa sintaknya. Nah, karena yang utama itu sebenarnya sintaknya itu apakah nanti sesuai PBL atau enggak kan gitu. Gitu ya Bu ya. Tapi bagus ada kesepakatan. Itu kan salah satu bentuk dari kurikulum merdeka. Begitu. Kemudian, nah ini belum muncul asesmen sesuai di MA tertulis ya. Di MA tadi kayaknya tertulis awal formatif dan sumatif. Ini belum muncul. Anak-anak suruh ngapain, nanti hasilnya bagaimana, formatifnya bagaimana, ini belum muncul. Kalau bisa itu dimunculkan gitu ya Bu ya. Ya Bu, insya Allah. Terus belum muncul LKPD. Jadi nanti ada shoot yang memang ini sedang LKPD-nya anak-anak. Misalnya ibu nggak sempat membagikan LKPD secara print out, maka boleh ditampilkan di PowerPoint. Tulis wae buat di LKPD. Nah, nanti di running text-nya tertera pembagian LKPD itu itu apa ya? Untuk menjelaskan panjenengan nanti itu asesmennya pakai apa. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Mungkin ada feedback dari Bu Nadira. Sudah Bu, cukup dulu. Sudah menambah wawasan. Ya. Oke, selanjutnya Pak Jihad. Pak Jihad apakah ada? Hadir Bu, hadir. Hadir. Oke. Pak Jihad, oke, sudah ada informasi. Tapi sekali lagi kalau bisa ya, kalau bisa di satu skin itu memuat seluruh informasi. Gitu ya Pak Jihad ya. Boleh ditampilkan fotonya Pak Jihad bersama anak-anaknya. Ataupun Siap Bu, terus siap. sekolahnya boleh. Oke, ini pendahuluan, bertanya kabar, kesiapan belajar, nasionalisme, ice breaking, persepsi, oke, pemantik, oke, orientasi masalah, ini sintak yang pertama ya. Kemudian, nah ini, lah berorientasi masalah kok lagi TP. Nah, sebenarnya nggak masalah ya, ini nggak masalah, sekali lagi nggak masalah. Cuma lebih afdolnya kita itu menyampaikan TP-nya tujuannya mau ngapain baru sintak di PBL ataupun PJBL ataupun DBL panjenengan. Ya, secara apa? Ya sebenarnya tapi nggak apa-apa ya Pak Jihad sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau bisa itu ya umumnya ya logikane ya kudune iki menyampaikan TP pertanyaan pemantik sik engko lagi inti gitu ya Pak Jihad ya. Ya Bu. Tapi pada dasarnya nggak masalah ya, nggak ada aturan harus ini enggak ya hanya lebih ke patute. Kemudian penjelasan materi, wah ini saya juga mulai agak ini, oh penjelasan materi, oh mungkin kolaborasi karena Pak Jihad ini mau menampilkan pembelajaran abad 21. Oh iya, jangan lupa teman-teman, abad 21 critical thinking, creativity dan sebagainya, communication itu ditampilkan di running text ya, salah satunya aja boleh. Yang penting salah satu ya abad 21 karena itu ada penilaiannya gitu ya. Sedikit Bu tadi. Tidak Bu. Cek. Oh ya, ambil. Tadi terputus, ini sudah Oh aman. iya, sudah aman. Oke. Baik, kita lanjutkan. Belum ada apresiasi ya. Tadi anak-anak suruh bicara tapi ya oke gitu aja. Kalau bisa, oh bagus sekali ya, luar biasa pendapat kamu. Gitu ya Pak Jihad ya. Saat presentasi belum ada umpan balik, jadi cuma maju ya udah, oke tepuk tangan.
Harusnya nanti umpan balik dari perwakilan siswa gitu ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harusnya oleh peserta didik Pak Jihad, bukan kita. Jadi yang menyimpulkan itu peserta didik, guru itu sebatas mengiyakan ataupun mengkonfirmasi apakah kesimpulannya sesuai atau tidak. Gitu Pak Jihad. Ya, Bu. Gitu ya Pak Jihad ya. Makasih banyak, Bu. Oke, terus bagus menceritakan sejarah teman-teman. Jadi memang ada penilaian di mana guru itu menghubungkan materi pembelajaran dengan sejarah. Jadi mengkaitkan, menganalogikan juga boleh. Nah, itu ada penilaiannya. Kemudian, nah ini TP belum muncul Pak jika sudah terpenuhi. Jadi ini Pak Jihad itu TP-nya apa, tapi hasil akhirnya apa. Nah, itu nanti di next PPL itu harus terukur ya Pak. Misalnya memang memahami, ya udah TP-nya harus ada asesmen formatif atau sumatifnya yang itu memang untuk memahami gitu. Gitu ya Pak ya. Tadi belum ada. Padahal TP itu harusnya bisa terukur dan alat evaluasinya itu jelas. Ini mau menggunakan tes tertulis, lisan, wawancara, ataupun rubrik penilaian gitu. Maka ini akhirnya punya Pak Jihad belum muncul asesmen. Itu ya Pak Jihad. Mungkin ada feedback atau nanti aja ya Pak Jihad ya. Sudah 8:30 lebih. Bu, makasih banyak. Ya, oke. Kita lanjut. Nah ini saya nggak kok punya yang lain itu bisa, tapi kok punya beberapa teman-teman itu nggak bisa. Videonya Bu Fajah ada Bu Fajah? Bu Faja kayaknya keluar, Bu. Tadi sinyalnya jelek, jadi keluar sendiri masuk nggak bisa katanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti disampaikan ya Bu, minta tolong. Sudah lengkap Yes, siap. sebenarnya ya. Ini di deskripsi fotonya Bu Fajah ya. Nanti saya tunjukkan. Cuma ini filenya video itu nggak bisa dibuka, saya nggak tahu ya. Kok kok ini keterangannya itu sama kayak Bu Herlina. Video unavailable. Padahal yang lainnya itu bisa. Ya, saya coba besok ya Bu ya. Jangan-jangan jaringan saya atau gimana, saya kurang tahu. Kemudian video PPL Bu Rizky. Bu Rizky ada? Bu Rizky? Bu Iya, Rizky ada, Bu. Yulianti. Ini juga saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Mudah-mudahan karena, tapi kok saya nggak tahu ya ini apakah karena jaringan, tapi kok yang lainnya bisa gitu. Saya juga bingung. Bu Siti Sopuroh. Halo Bu Siti Sopuroh juga belum bisa. Bu Alifah, mana Bu Alifah? Ada Bu Alifah? Ada, Bu. Bu Alifah ini yang panjenengan upload itu kok materi ya Bu? Loh, saya uploadnya Jadi yang itu panjenengan upload kemarin itu video PPL Ibu di YouTube. Tapi ketika saya buka itu materinya jenengan, link materi. Coba nanti dicek ya Bu ya. Jangan-jangan Coba server nanti saya. tak cek ke yang di LMS ya, Bu. Oke, soalnya Oke. 2 kali tak coba. Apa saya servernya yang error? Tapi 2 kali saya coba kayak gitu terus. Oke. Ini Siap, Bu Bu. siapa Makasih, ya? Bu. Iya, sama-sama. Ini saya nggak tahu, lupa saya ini videonya punya siapa. Intinya yang diupload foto tapi link YouTube-nya nggak ada. Nah, yang kayak gitu tolong nanti dilihat lagi ya teman-teman ya. Begitu. Dan mohon maaf tidak bisa direview semuanya satu persatu. Oke, mungkin itu sedikit review dari saya. Sebelum kita ke Pak Hakiman, sekali lagi mungkin ada yang mau dikonfirmasikan atau umpan balik ataupun sharing dari teman-teman, monggo. Bukan, kenapa ya nggak bisa dibuka ya? Ibu Bu, mau nanya. tanya untuk Sebentar, saya stop share. Oke, ya, monggo. Ibu mau Ya, nanya. Punya saya nggak bisa dibuka, Bu. Iya, nggak bisa dibuka, Bu. Apa lo, Bu? Ini asin nih. Sebentar nih, Bu. Tutup botolnya dan meja. Gimana, Bu? Mohon maaf. Gimana, Bu? Nggak bisa dibuka, Bu. Itu Ah, Bu. Oh, buat di luar, Bang.
Coba nanti saya gimana Pak Dede? Mungkin ada yang paham? Coba nanti ini Bu Herlina, ini Bu, yang pertama mungkin kalau di uploadannya itu di YouTube-nya ya barangkali belum selesai. Coba nanti privasinya barangkali kekunci juga gitu. Kalau di YouTube juga kadang-kadang ada yang belum selesai itu uploadannya. Kadang-kadang kalau misalkan ukurannya besar gitu kan butuh proses yang 2 kali lipat untuk penguploadannya. Coba nanti kirim linknya aja Bu ke di grup tuh mangga barangkali ini. Biar saya juga bisa ngecek tuh pada yang lain. Iya, Kalau Pak. Bu siapa tuh tadi tuh Bu Rizky sempat saya lihat-lihat. Pokoknya yang teman-teman yang upload status itu sebenarnya saya lihat-lihat ini kebuka enggak gitu. Yang nah itu eh ada yang kebuka, Bu Rizky udah kebuka. Itu kan punya yang lainnya juga kebuka sih. Barangkali Bu Herlina atau yang lainnya. Mangga nanti ini Iya, bisa Pak. nanya ke saya. Iya, Pak Dede. Makasih, Pak. Eh, Ambil saya nanti juga coba jangan-jangan jaringan saya atau gimana ya. Insya Allah nanti malam saya ulang lagi. Teman-teman yang belum kebuka. Gitu ya. Iya, Bu Bu. Nani izin Ya, Bu. monggo. Udah tak cek di LMS. Iya maaf Bu, itu keliru sama video satunya. Ini sudah saya proses ubah, udah saya upload linknya. Oke. Maaf ya Bu. Ya, siap. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Maklum Bu. kayak gitu. Ye. Bu Alifa ini tadi tuh Bu. Baru Baru naik error. turun ini. Maklum ya, musim liburan. Makasih ya Bu. Iya, sami-sami, Bu. Ada lagi? Ibu, Ya, punten monggo Bu Bu. Siti. Ya, Bu Siti. Ini saya coba buka di laptop, tapi bisa dibuka Bu. Oh, bisa ya? Mungkin jaringan saya, Bu. Coba nanti saya coba lagi ya, Bu ya. Coba saya refresh Bu, lagi. ya Tadi buka yang lewat kirimannya tuh Bu. Bisa Bu. oh iya, oke. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin jaringan saya juga. Ya, makasih Bu. Ini masih video unavailable. Nanti coba saya restart dulu laptop saya juga, Bu. Jangan-jangan laptop saya yang salah gitu. Coba nanti Pak Dede tolong dibantu ya. Yang saya sebutkan tadi coba tolong dicek di tugasnya. Siap Bu. Ada lagi? Ibu punten mau konfirmasi aja Bu. Iya, monggo Pak Jihad. Berarti satunya atau harus tiga-tiganya konfirmasi doang Bu? Kok putus-putus ya Pak? Apa gimana Pak? Mohon maaf. Eh, Mau konfirmasi aja Bu. Berarti untuk asesmen itu harus tiga-tiganya atau boleh salah satu yang dimunculkan Bu? Sebenarnya di penilaian kalau mau sangat baik itu harus ya. Cuma kalau misalnya nggak nyampe Bu durasinya nggak apa-apa. Sampaikan tipsnya untuk asesmen awal supaya nanti di penilaian itu ada minimal 2 lah ya. Asesmen awalnya tampilkan aja hasil asesmen diagnostik untuk jaga. Ya sekali lagi ini karena ini penilaian ya Pak ya, maka ya diusahakan ditampilkan tiga-tiganya. Tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Gitu Pak. Lihat. Pertanyaan juga nggak masalah. Suaranya putus-putus. Gimana Pak? Itu soal pun tidak masalah ya. Iya, nggak masalah. Jenengan misalnya tulis asesmen sumatif di PowerPoint panjenengan. Soalnya 5 misalnya. Atau uraian 1 misalnya. Itu asesmen sumatif boleh. Nggak masalah. Cuma sekali lagi itu kaitannya adalah dengan TP panjenengan. Misalnya TP-nya adalah menganalisis. Soalnya cuma 1. Bisa. Analislah gambar ini, apakah sesuai dengan sholat zikir, misalnya seperti itu. Nggak Siap. harus, ya nggak harus apa tadi Banyak. pilihan Anda. Ya. Oke, sampun jelas Bapak Ibu semuanya, sudah tidak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan maka itu dari pribadi saya sendiri yang masih harus banyak belajar. Mudah-mudahan
Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan gitu nggih Bapak Ibu. Punten kalau mungkin ada salah kata yang menyinggung, mungkin saya tadi ketika mereview saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut ke Pak Hakiman. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Monggo sami-sami. Monggo Pak Hakiman. Apa kita foto dulu? Boleh, Bu. Gimana Pak Hakiman? Ya, Pak Hakiman sudah. Ya sudah, kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Pak Hakiman, teman-teman. Siap, Bu. Oke, Bapak Ibu untuk PTK ya, ini masih banyak yang belum masuk, jadi nggak bisa. Adapun yang sudah masuk belum sesuai. Ya, kemarin udah dikasih contohnya ya. Untuk video tadi sudah sama Bu Nani ya. Oke, ini ya yang pertama laporan PTK siklus 1 untuk PBL ya. Jadi isinya apa? Cover, rumus salah masalahnya apa? Hasil tindakan siklus 1. Hasil tindakan seluruh dimulai dari apa? Satu, deskripsi tindakan. Ya, deskripsi tindakan dimulai dari perencanaan. Kemudian deskripsi tindakan dimulai kegiatan itu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Dari mulai pendahuluan, inti, kemudian penutup. Kemudian hasil tindakan itu nanti berupa skor. Hasil tindakannya udah langsung ini ya, ini susunan yang paling gampang, nggak usah ribet. Ya, pokoknya nanti hasil tindakannya apa? Satu, perencanaannya dulu. Siklus 1 itu terdiri dari apa? Perencanaan kan? Ya, perencanaan, tindakan, kemudian pengamatan, ya, kemudian refleksi, kemudian perencanaan lagi kan gitu, sesuai dengan siklusnya Bapak Ibu itu kemarin ya. Nah, isinya juga nanti gitu. Isinya untuk PTK siklus 1 yaitu ya. Nah, kemarin contohnya udah dikasih itu, tapi belum sesuai ya. Oke, kemudian nah yang paling gampang itu hasil tindakannya itu pokoknya skor. Kemarin dari awal sudah diarahkan bahwa PTK diarahkan ke peningkatan kompetensi khususnya di apa? Di hasil belajarnya itu bersifat kognitif. Jadi tidak yang lain-lain biar gampang. Nah itu nanti hasilnya skor. Ya, skor, nanti skor. Kemudian nanti ada grafiknya, ada grafik hasil pretest dan posttest. Maksudnya pretest itu adalah prasiklus, bisa kita katakan nilai prasiklus, ya. Kemudian di situ baru refleksi. Refleksi itu dari mana sih? Refleksi itu dari hasil observasi, pengamatan. Pengamatan baik pengamatan Bapak Ibu terhadap siswa sesuai dengan instrumen yang Bapak Ibu buat kemarin. Ya, kemudian pengamatan Bapak Ibu sendiri ketika melakukan pembelajaran siapa? Teman sejawat. Nah, itu ada lembar pengamatan proses, kemudian proses yang dinilai untuk oleh guru yang lain terhadap ibu atau bapak yang mengajar, kemudian Bapak Ibu sendiri mengamati siswa, keaktifannya, ya semua lah, ya sesuai dengan instrumen yang telah dibuat kemarin. Nah, sehingga file yang kedua itu isinya apa? Foto dan instrumen. Instrumen lembar pengamatan, instrumen untuk mengukur mengukur tingkat pemahaman pakai apa? Ya udah pakai berarti ada kisi-kisinya, kemudian ada soalnya, ya. Kemudian ada lembar lembar kerja yang sudah dilakukan oleh siswa. Jangan sampai Bapak Ibu nanti untuk PTK-nya ngarang, nilainya ngarang, tidak mengerjakan asal-asalan, itu nanti akan repot di akhirnya. Besok pas buat laporan bingung kalau ditanya, ini nilainya dari mana dan seterusnya. Apalagi besok ketika membuat karya ilmiah bingung lagi. Karena apa? Datanya ngarang. Datanya ngarang tidak dilakukan analisis.
refleksinya nggak jelas. Karena apa? Bapak Ibu ngarang. Nah, jangan ngarang. Pokoknya Bapak Ibu laksanakan aja PTK. Kan kemarin sudah ada proposal. Belum ada itu nanti besok bentuknya kan seperti itu Bapak Ibu. Nama siswa, siklus 1, siklus 2, kan gitu. Sekarang Bapak Ibu kan hanya di siklus 1, ya. Hanya melaksanakan siklus 1. Makanya tadi yang paling sederhana itu apa? Ini nih, hasil tindakannya itu berupa skor aja ini loh. Ini loh. Siklus 1 nilainya berapa siswanya. Ya, besok di siklus 2 di PJBL. Nah, baru di situ ada peningkatan. Nah, ini kan nanti bentuknya kan tabel ya, nama siswa, prasiklus atau prasiklusnya apa? Atau bisa dikatakan pretestnya, awal kemampuan awalnya apa gitu. Ya, itu nanti kan belum tentu sampai 3 siklus, baru 1 siklus kok laporannya sudah 3 siklus, berarti kan ngarang. Oh, belum dilaksanakan kok sudah menyampaikan laporan. Yang dilaporkan sekarang hanya siklus 1, ya siklus 1, ya. Nah, nanti dibuat grafik nanti siklus 1 dan siklus 2 dibandingkan atau seperti ini. Ini pakai Excel gampang, ya. Kita beli tak Oke. baik. Bisa sih Jadi itu grafik. Bapak Ibu, nanti nilainya itu dibuat di Excel itu ada rumusnya, nanti dibuat grafik membandingkan, ya, membandingkan antara bisa banyak ya pakai batang. Ini kayak gini kan bisa nih, ya. Peningkatan hasil belajarnya bisa ini seperti ini, dibuat grafik seperti ini bisa, ya, dibuat batang seperti ini bisa banyak cara, ya. Nah, itu kan nggak ada yang sulit kan? Oke, gitu. Jadi nggak kemana-mana, hanya menyampaikan berapa lembar. Itu contohnya hanya 11 lembar. Nah, bagusnya itu yang sesuai contoh itu, bagusnya di bab 4 itu analisis hasil dan pembahasan. Biar besok itu gampang dalam membuat laporan secara utuh, maka dideskripsikan dulu kondisi sekolahnya seperti apa. Besok tinggal nambahin aja siklus 1 dan siklus 2. Gitu. Kondisi sekolahnya seperti apa, kenapa alasan diperlukan tindakan gitu. Kan itu deskripsikan itu. Ah, contohnya sebagai mana kemarin dikirim. Ya, dilihat contohnya. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan apa? Ini yang sudah ada itu, itu. Nah, yang file itu bukan kosongan ya, yang dikirim itu kayak Bu Fajah itu loh. Kayak Bu Fajah itu sudah mengirimkan checklist kegiatan apa namanya observasinya itu. Nah, dari hasil observasi itu menjadi bahan refleksi, menjadi bahan refleksi. Bisa jadi nanti itu siswa tidak meningkat hasil belajarnya kan bisa bisa jadi hasil observasi itu bukan metodenya yang salah, tapi gurunya kurang semangat, ya sintaknya salah. Nah, itu dikontrolnya melalui lembar pengamatan. Oke, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Pak Suwadi mana ini Pak Suwadi? Pak Suwadi nggak ada. Kondisi sinyal katanya Pak. Gimana? Sinyalnya Pak nggak bisa masuk katanya. Bu Lagi join. Fajah mana Bu Fajah? Bu Fajar juga sama Pak. Bu Rizky mana? Nggak ada. Bapak izin bertanya Pak. Ya, Untuk di lembar kerja itu berarti kita apa namanya memasukkan instrumen yang kemarin kita buat semuanya atau misalkan saya cuma menggunakan observasi sama tesnya saja gitu boleh?
Gimana Pak Haikal? harus semuanya. Suaranya nggak jelas. Halo? Halo Pak, dia maaf lagi hujan soalnya. Suaranya putus-putus Pak Haikal. Suaranya udah masuk belum Pak? Ini udah jelas Pak. Ulangi, Pak Haikal, ulangi. Ulang ya Pak, tadi lagi ini Pak sinyalnya ada gangguan, nah hujan. Ini Pak, untuk di lembar kerja itu nanti kita menggunakan semua instrumen atau boleh beberapa contoh, misalnya saya ngambil observasi sama hasil tesnya aja gitu Pak, boleh nggak Pak? Diambil yang sederhana aja Pak Haikal. Itu di situ kan lembar observasi checklist untuk guru dan untuk siswa. Itu yang dilampirkan di situ. Tapi ya sudah diisi, jangan sampai kosongan. Terus lembar kerja Iya iya siswa Pak. itu ketika dia mengerjakan soal itu ya harus ada buktinya apa lah, itu di situ, di foto atau di scan lah, dimasukin di situ. Masa tiba-tiba nilai muncul, soalnya nggak ada, pekerjaan siswanya nggak ada. Nah, itu disebut namanya LK. Kalau dulu itu ada refleksi, dulu itu ada kelebihan, dan udahlah nggak usah pakai format LK, nanti bingung malah, kebanyakan nanti. Sederhana saja, file LK itu hanya satu foto, ya, foto, dua instrumen, ya, instrumen lembar pengamatan, pengamatan siswa dan pengamatan guru, pengamatan proses, itu aja yang nggak paling gampang itu. Dan jangan lupa lembar kerja siswa itu ketika dia mengerjakan soal itu ya harus ada buktinya, apa buktinya. Buktinya kan lembar kerjanya, lembar kerja siswa itu, tugas apa namanya, soal yang dikerjakan siswa itu harus ada buktinya. Nah itu difoto, di screenshot. Gak usah semua, satu saja cukup. Lembar pengamatan siswa satu, lembar pengamatan gurunya satu. Udah satu-satu fotonya berdua Oke atau baik tiga. Pak, baik Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, gitu Pak. Oke, yang lain. Mau tanya Pak, Ya, itu yang PTK itu kan harus sama dengan modul ajar yang kita ajarkan tadi PBL, apa yang dari Lokakarya, apa ngambilnya dari yang dari kemarin Lokakarya Pak? Judulnya kan saya kan beda tuh, yang kemarin dari Lokakarya sama yang modul AL itu Pak. pas sinkronus pertama saya sampaikan kan, sinkronus pertama itu Sama tadi lembar kerja pas sinkronus pertama saya sampaikan lupa bahwa Pak, nggak ingat. kita itu tidak terintegrasi sendiri sini. Kalau terintegrasi bingung nanti karena metode yang digunakan atau mode yang digunakan berbeda gitu loh. Kalau diintegrasikan dengan modul ajaran yang sudah ada nanti malah bingung. Ya otomatis dalam perencanaan itu membuat modul ajar yang berbeda dengan modul ajar untuk praktek PPL. Bapak Ibu misalkan metode kemarin apa? Metode metode snowball. Gimana hubungannya dengan modul ajar PBL, kan nggak nyambung. Nah, dibuat itu sendiri kan PTK sendiri, PB, praktek mengajar sendiri. Karena masing-masing itu punya sintaknya gitu loh. Jadi memang harus berbeda, Pak Alim, jangan sama. Kalau sama malah bingung nanti sampean. Kecuali kecuali Iya makanya PTK-nya dari kemarin tuh kecuali bingung. PTK-nya itu modelnya PBL dalam meningkatkan apa. Nah, baru boleh. Tapi kan kita tidak menggunakan terintegrasi. Jadi harus beda memang pelaksanaannya antara praktek
pengajar PPL menerapkan modul ajar PBL dengan praktek PTK, ya tentu itu modul ajarnya juga berbeda. Modul ajar yang dibuat untuk PTK nanti juga dilampirkan itu nanti. Gitu Pak Alim. Jadi Pak, Tadi pertanyaan kedua apa tadi? makasih Mana? Pak. Pertanyaan Tadi kedua tadi pertanyaan apa? kedua yang menanggapi yang dari Pak Haikal, yang tadi itu Pak, berarti yang lembar lembar kerja itu kita yang dari apa namanya tuh, yang dari peserta didik tuh berarti ya salah satu peserta didik aja, nggak semuanya ya yang dilampirkan, hanya salah satu peserta didik aja yang Salah mengerjakan satu. tugasnya gitu Satu tadi. aja, satu dipoto Berarti salah satu. atau dia ya. Nji Pak. Ya, Nji, ya. makasih Pak. Ya, sebenarnya bagusnya ada LK. LK itu isinya sebenarnya ada kelemahan, kelebihan kayak gitu tapi gak usah nanti malah ribet. Sampai nanti Bapak Ibu nanti malah itu apa namanya? Kalau ada format LK yang seperti dulu itu nanti malah bingung nanti ya. Banyak tugas nanti. Yang penting itu aja. LK-nya diisi apa? Instrumen, lembar pengamatan yang sudah dilakukan sehingga nanti kan lembar pengamatan yang dilakukan itu menjadi bahan refleksi yang dideskripsikan di dalam laporan siklus masing-masing siklus kan gitu. Nah, gitu. Jadi di refleksi itu disampaikan bahwa keadaan siswa itu mengikuti, tapi juga ada sebagian siswa yang kurang aktif sehingga mengurangi efektivitas dari metode itu. Nah, itu namanya apa? Refleksi. Nah, refleksi dari mana? Yaitu instrumen yang Bapak Ibu buat itu, landasannya dari situ. Kan siklus seperti itu. Siklus satu dimulai dari perencanaan. Apa yang dilakukan dalam perencanaan satu? Bapak Ibu membuat modul ajar yang sesuai dengan pemilihan tema atau judul dari petokan media pembelajaran, apa bentuknya dan seterusnya seterusnya gitu. Kemudian kemudian yang kedua tindakan itu melakukan tes dulu untuk membandingkan keefektivitasan model atau metode yang Bapak Ibu lakukan. Oh, nilai tesnya saya nggak menggunakan, ya sudah pakai nilai ulangan yang sudah ada, itu disebut dengan prasiklus namanya. Itu harus dilaporkan itu. Nilai prasiklusnya berapa dari masing-masing siswa, kemudian nilai siklus satu itu hasilnya berapa, dibandingkan. Nah, maka dalam membandingkan itu biar gampang, biar ada seninya dalam PTK itu memakai grafik. Kemudian dideskripsikan mereka sudah mencapai KKM apa belum. Dilihat indikator kinerjanya di proposal. Berapa indikator kinerjanya? Nilai 80 itu dari masing-masing siswa itu mencapai berapa persen targetnya? 100% atau 95%. Nah, indikator kemarin dibuat itu menjadi patokan. Itu. Tambah bingung juga itu Bu Herlina itu. Pak Dede tambah bingung, Pak Dede. 7 bintang, Pak. 7 bintang. Tuh Bu Alifa tuh udah saya kasih bintang 5, minta bintang 7 Pak. Udah, Bapak Ibu sederhananya gitu ya, sederhananya gini. Yang perencanaan Bapak Ibu melakukan apa, deskripsikan di situ. Yang kedua, tindakan siklus satu itu dimulai dari pendahuluan kegiatan. Seperti dalam modul ajar, kegiatan pendahuluannya ngapain, kegiatan intinya itu ngapain, sesuai dengan metode yang Bapak Ibu sampaikan. Apa di situ tinggal dideskripsikan sampai di kegiatan penutup. Setelah itu kan Bapak Ibu melakukan tes. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu deskripsi awalnya silahkan disampaikan nanti ya. Ada pratindakan itu kan disampaikan sebelum diberikan tindakan itu nggak keadaan siswa itu bagaimana gitu. Dilihat nanti di situ. Itu punya Ibu Fajah itu udah lumayan itu. Cuma di Ufaja itu kok meningkatkan sama ya itunya apa materinya dengan PBL itu.
Hmm. Oke, punya Bu Faja dibuat grafik Bu, dibandingkan hasil prasiklus dan siklus satunya dibandingkan itu berapa persen itu kalau di dalam grafik itu masih kurang berapa persen yang belum mencapai KKM, Bu Faja. Kan Pak, baru Siswanya bisa berapa? masuk Pak. Gitu Pak. Oke, besok kalau ujian pengetahuan sinyal harus kuat loh ya. Kalau nggak bisa masuk keluar itu tiba-tiba seperti kemarin pas apa namanya ngerekam peer teaching tiba-tiba nge-like gitu ya besok hati-hati diskualifikasi nggak lulus gara-gara teknis itu nanti ya Iya, hati-hati itu HP-nya kebetulan apa Pak. sinyal. Oke. Efek hujan Ya, kayaknya Pak. kalau cuaca kan nggak tahu Pak, atau sinyal itu kan kita kan kadang keluar sendiri kan nggak bisa kita prediksi gitu loh Pak. Ya, kuotanya yang beli berapa? Yang 30.000 apa yang 50.000 apa yang 100.000? Balik. Yang 12.000. Nah, yang Harganya 12.000 ratusan ribu, Pak. Yang 1 bulan Pak, yang 1 bulan Pak, yang 1 bulan yang 65 yang smartfriend. Tapi benar juga sih ngendikan Pak Hakiman. Teman saya memang dari teknis, qadarullah nggak lulus teman-teman. Jadi teknis itu kayaknya menduduki porsi 70-an%. Tapi pun kan Bu, itu kan kita kan nggak ya kayak gitu. Itu kan bukan kesalahan kita ya Mas, itu dalam artian itu kan sinyal atau apa kan kita kan nggak tahu ya Bu. Berarti itu benar-benar Ya, dinilai bahwasanya teknis itu begitu penting penting sekali, gitu. betul. penting Penting banget. ujiannya pakai laptop kalau sinyal nggak ada hilang begitu saja 5 menit nggak masuk ya udah diskualifikasi mau ngapain Saya makanya dulu dari Ya UP jelas. pakai 3 server Pak, UP. 3. Nggih. nggak bisa apa-apa makanya dari sekarang itu dicoba cari kalau pas lagi itu itu Pak, kuat. kadang-kadang kadang Telkomsel juga kadang tuh banyak gangguan Pak, kalau kalau nggak itu tuh nggak ini saya kan punya kartu 2 smartphone sama Telkomsel. Kemarin juga Telkomsel banyak padatnya Pak, jadi pas itu nggak bisa mendal terus kayak Ya, gitu. beda tempat kayaknya Pak. Udah pokoknya besok kalau Pak ujian UP disiasati itu nanti beri router sendiri atau gimana gitu, kolektif gitu biar aman. Oke, gitu Bu Faja nanti dibuat grafik ini belum itu apa proposal Bapak Ibu itu coba direvisi lagi ya, jangan kajian teori itu poin isinya jangan poin ya, jadi dideskripsikan gitu. Ini PTK banyak yang belum ngumpulin ini, baru 6 orang. Pak Hakiman izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk PJBL itu pengambilan video besok itu ada maksimal siswanya betul, Pak? Votingnya udah 4 kali katanya. Udah PBL, PJBL, DBL, TPAC. Kalau Bu, udah gitu kok masih ngumpulin siswa, oh ini libur. Ini Pak, Justru itu, Pak. kita shot 4 kali. Lima ribu Pak, sampai 5 PPRA sekalian. Selesai semua Pak. Nggak bisa. Pengenalan konteks pada aksinya udah selesai itu. Selesai itu Iya, tadi benar. Jadi Bedanya udah selesai, udah sampai dua. Iya, Pak Dede. Itu wali Pak. Liburannya tinggal bisa ini Pak, biar bisa liburan Pak. Ya, tapi Pak Dede PTK-nya apa, skornya nggak ada, hasil tindakannya apa, nggak ada. Itu ngapain itu diupload kayak gitu, buang itu.
Itu saya mau diganti. Belum di ini Pak. Kemarin tuh kata Bu Rizkinya tuh kan Bu Rizky minta-minta katanya belum dikirim-kirim. Saya terlanjur ngirimin Pak. Jadi udah mau ditarik lagi belum selesai semua. Laporan PTK nggak ada skornya, apain itu? Apa itu? Cuman checklist apa itu? Apa itu udah mau diganti Pak nanti insya Allah malam ini kalau. Kebanyakan ngedit video, Pak. Nah, ini laporan PTK itu mana hasil tindakannya nggak ada. Iya Pak, aduh. Syuting, Pak. Jadi nelpon nggak keangkat. Jadi Bapak Ibu PTK itu tuh tindakan siklus 1 pokoknya Bapak Ibu disiapkan nama siswanya yang Bapak Ibu ajar, juga nilai prasiklusnya berapa, tesnya berapa, ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan tindakan, kemudian hasilnya kan dites lagi itu, dites lagi hasilnya berapa skornya, nilainya itu dimasukkan di siklus 1, tinggal dibandingkan. Tinggal dikasih keterangan mereka tuh sudah mencapai KKM apa belum. Itu sederhananya seperti itu, sangat gampang sekali. Malah Pak Dede malah checklist dimasukin ke situ, apa enggak Pak Dede itu ya enggak ada Maaf nilai. Pak, terlalu semangat. Terlalu semangat. Bertanya Pak. Silakan. Misalkan Pak, siklus 1 itu sudah mencapai target kita, itu apakah perlu melakukan siklus 2 atau bagaimana Pak? Nah, kalau sudah mencapai target berarti metode Bapak Ibu itu tidak layak untuk dipakai, dibuang jauh-jauh, ganti metode yang baru Pak Danar. Enggak Pak, sudah sesuai target Pak, siklus 1-nya Pak, bagaimana Pak? Lah iya itu berarti metodenya jelek, itu diganti. Oh, siklus 1 udah selesai kok, ngapain dipakai itu metodenya? Tertolak berarti itu Judul Pak PTK-nya, Danar. Pak Danar, tertolak PTK-nya itu secara teori. Ganti judul buat baru Pak Danar. Buat judul baru, ganti model yang baru. Orang lain sampai 3 siklus, baru siklus 1 udah selesai. Berarti kan metodenya itu nggak berguna, itu buang jauh-jauh itu metodenya. Ingat soal kompre kemarin Pak. Tujuan PTK itu apa? Meningkatkan hasil belajar. Metodenya udah sesuai itu, Pak. Bener, ujian kompre selalu ditanyakan tentang PTK. Ditanyakan kemarin saya. Nah, iya, Bapak Ibu dari awal sudah saya imajinasikan Bapak Ibu belum pernah sama sekali melakukan PTK, jadi yo bingung. Kemarin aja sih pas sinkronus pertama apa sih isinya siklus 1 itu apa? Waduh lah itu buat apa proposal itu dibuat? Di situ sudah ada metodologi siklus 1, siklus 2. Ngapain Pak siklus 1 buat apa ini? Waduh. Gimana masih gelap Pak, butuh pencerahan Pak. Pak, ini saking momennya Pak. Saking momennya kayak gitu Pak. Betul. Literasinya tinggal di GPT Pak. Saking mumetnya Pak, sampai bingung. Jadi siklus 1 sekarang udah ada bayangan, gampang kan itu siklus 1? Iya Pak, baru ada bayangan ini Pak, mau jalan itu maju mundur cantik gitu Pak. Udah yang tadi saya sampaikan, isinya apa? 1, rumusan masalahnya apa, hasil tindakannya dideskripsikan. Yang penting ada skor. Ada skor itu. Nah itu Pak, skornya itu tadi loh Pak. Kemarin Bapak itu Ibu, Pak Dede itu kemarin kalau ngasih. Bapak Ibu tidak punya skor, berarti kemarin tidak melakukan PTK. Nah, Mas saya kan belum Pak, belum mengerjakan. Kemarin tuh Pak Dede kan kok kayak gini, masih bingung Pak, jalannya masih buntu Pak, butuh pencerahan. Wes. Nah kalau kayak gini udah ada Pak, udah ada bayangan Pak. Nah, kan contohnya sudah dikirim, mau sengaja saya contoh. Sudah di grup loh Pak, tugasnya. Pak itu Pak, satu lagi Pak, sampai hampir laptopnya mau dibanting tuh Pak, punya Bu Ladiro mengisi asesmen gitu. Iya Pak, ngisi asesmen Pak, ya Allah butuh effort banget Pak.
tahu-tahu hilang, tahu-tahu ketolak kayak gitu loh Pak. Bu Ali Secara itu asesmen berapa itu kali kan asesmen? kondisi semua, salah satu aja yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu pilih satu, lampirkan foto, nggak usah diambil foto semua, ngapain? Ada yang Udah Pak, 6, mau Pak. disimpan itu nanti kembalinya kayak ketolak kayak gitu loh Pak. Jadi hilang semua yang udah diisi, yang di checklist. Akhirnya ngulangi lagi Pak. Di checklist Bu, ketika checklist itu langsung dilampirkan foto, jangan di Iya, checklist foto-foto, 12 kali, jangan. Pak. Itu punya Bu Nadia sampai dibanting Satu, Pak laptopnya apa? checklist satu, Beli baru upload Pak. foto simpan. Checklist satu, upload foto simpan gitu, jangan semua langsung. Ternyata yang tugas kedua itu milih 6 dari 18. Saya cuma milih 1, Pak. Ya kan 6. Wah, literasinya nih, literasinya. Kayaknya Bu Nadira beli laptop baru kayak itu udah dibanting. Tenang Pak Dede. Tahun depan Pak, tahun depan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi terkait review, kan saya kebetulan keluar Zoom-nya. Tadi kan kata Ibu Nani, itu video saya tidak bisa dibuka. Itu kenapa ya, Pak? Saya bisa bisa buka punya Bu Faja. Oh, bisa, Pak. Berarti gimana? Aman Bu Faja, lanjutkan. Sinyal itu Aman. gangguan kan. Benar, Bu. Saya ulang lagi ya. Sinyalnya Bu Nani, Oh iya, Bu. Bu. Ya, terima kasih, Bu. Pak, makasih. Bisa kok punya Bu Faja kok. Bisa, Pak. Nah, Alhamdulillah. cuman kepanjangan. Wow, semua Bu Herlina aja 25 menit. Bu Faja 21 menit. Kurangi Bu 17 kek apa kek lah. Ya, Pak. Jangan lebih dari 20, di bawah 20 aja. Kan sudah praktek, tinggal ngedit siswanya. Tinggal ngedit, Pak. Nah, iya. Siswanya nggak ada kok, dipanggil terus siswanya nanti orang tuanya nanti marah-marah nanti. Jadi satu kali manggil siswa itu langsung seperti Pak Dede itu 4 kali mengajar itu langsung Itu belum berikan libur, tanggung Pak, jawab. anaknya, Pak. Nah ya makanya itu satu kali dia ke sekolah itu berarti kan 2 kali ngajar, PTK-nya langsung dilaksanakan. Saya tuh dimarahin kepala sekolah, Pak. Ya makanya bajunya harus beda itu nanti daripada nggak kepake. Ngajar 2 kali bajunya sama, ya, sama aja nggak kepake nanti videonya. Ketika kasih tahu kepala sekolahnya ini lagi PPG ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu, masa nggak boleh manggil siswa ke sekolah? Boleh Pak, tapi siswanya minta uang Pak. Ya Satu kasih siswa ke satu orang 2.000, nggak kasih mau Pak, satu kasih orang 10.000 Pak. kasih cireng kek, kasih bakwan kek, kasih tahu, Sodako. Es krim 2.000-an, es krim. permen apa kayak gitu. Ya jangan pelit jadi guru, sedekah dikit. Masa sedekah nilai terus, kali-kali sedekah makanan. Kan Bapak Ibu selama ini kan sedekahnya sedekah nilai. Nilainya dia 5, di rapot kasih 7. Seperti saya dengan Bu Nani ya sedekah kepada Bapak Ibu. Ngaji Pak, ngarang biji. Sedekahnya, Pak. Berbanyak sedekah, Pak. Pak, katanya suruh ngaji, ngarang biji. Itu namanya sedekah itu, sedekah nilai. Ini menunjukkan sifat dan rahman dan rahimnya guru terhadap murid itu dengan mengkatrol nilai, ya. Seperti ujian komprenya Bapak Ibu itu nggak bisa jawab, kemana ngalor ngidul, nilainya tak kasih aja 75, 70, 80. Orang modul aja suruh buat TP 2 aja masih aja 12 TP-nya. Gimana ceritanya? Orang sudah dikasih tahu padahal dari awal.
Dari awal sudah dikasih tahu. Video verticing dibuat 15 menit. Ada yang 40 menit diupload aja di situ. Video verticing harus bisa dibuka. Ada yang nggak bisa dibuka itu. Sampai sekarang masih nunggu itu K24 itu. Belum sampai sekarang itu ada 5 guru itu, 5 mahasiswa itu. Videonya nggak bisa dibuka sampai sekarang. Itu sudah dikasih tahu apa masalahnya, apa nggak bisa open access Google Drive atau gimana, YouTube-nya dia awalnya tidak dipublish apa gimana itu saya. Ini kalau kalau misalkan seperti ini gitu terus gimana gitu ya. Sampai sekarang itu ujian kompre itu masih nanggung gitu. Nanti kalau misalkan besok pas ujian UP terus sinyalnya nggak bener, kemudian ujian UKIN nggak bisa dibuka videonya, ya nggak lulus loh nanti. Nah, itu ya hati-hati. Oke, kembali ke laptop. PTK-nya gimana? Coba Pak Danar, apa yang harus ada dalam PTK? Satu, Bagian satu mana, apa? Pak? Bagian mana, Pak? Bagian 4 ah. Apa tadi harus ya di laporan PTK siklus 1 yang harus ada apa saja? Satu apa? Skor, Pak. Cover. Cover. Skor langsung skor. Cover isinya judul. Rumusan Judul, Bu. masalah. Iya, Nah, Pak, koper. logo. Rumusan Ya, masalah. nama, NIM. Tindakan siklus 1. Profil sekolah Habis jangan itu, lupa. Deskripsi habis itu di tindakan. lembar selanjutnya jangan lupa rumusan masalahnya apa. Tiba-tiba melaporkan hasil siklus 1. Oh, masalahnya nggak jelas. Nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba muncul skor. Lah masalahnya apa? Sampaikan dulu. Masalahnya, rumusan masalahnya apa? Kalau besok laporan utuh ya nggak seperti itu, karena kan dimulai dari bab 1. Sekarang kan bab 1-nya dilewati dulu, tapi masih banyak kemarin proposal itu yang belum standar ya, masih jauh antara langit dan bumi ya. Jadi ya ini sampai jalan nanti proposalnya harus diselesaikan. Jadi itu apa tadi Pak Danar? Cover, yang kedua rumusan masalah, Rumusan yang ketiga masalah. eh, tindakan. Satu Tindakan. isinya Pak pratindakan, ngapa? Pratindakan kondisi awal siswa ya kan gitu. Pak. Pratindakan namanya ya. Kemudian tindakan dimulai dari satu perencanaan dulu. Ya, perencanaan menyiapkan modul ajar, menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan media, apalah yang dilakukan dalam perencanaan. Yang kedua, kegiatan tindakannya. Satu dari mulai Pelaksanaan. pendidikan, kegiatan inti sampai penutup. Habis itu sudah siswa dikasih lembar kerja atau misalnya dikasih soal nilainya. Nah, dimasukin di situ ya, di tabel. Jangan lupa nilai pretestnya juga harus dimasukin di tabel biar ada pembanding. Ya, ketika sudah post test, nah nilai post test dilihat itu di ranking boleh atau dilihat rata-ratanya berapa, kemudian yang sudah masuk KKM berapa, kira-kira dari itu berapa persen yang belum mencapai indikator kinerja yang ada di proposal kemarin. Gitu. Nah, kemudian di situ disampaikan di refleksi bahwa perlu ada tindakan lanjutan gitu. Nah, pas refleksi itu dideskripsikan juga keadaannya seperti apa, hasil dilihat dari lembar pengamatannya gitu. Sesuailah dengan metodologi perencanaan ya, pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan atau observasi, kemudian refleksi, kemudian besok direncanakan lagi di siklus 2 seperti itu. Ya, itu metodologinya PTK seperti itu. Oke, nanti kalau sudah selesai nanti cara menganalisis datanya besok untuk membandingkan dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 pakai pakai apa analisisnya kan sudah ada itu nanti dibahas di selanjutnya ya. Gitu. Ada Oke, yang Pak. tanyakan lagi? Siap. Cukup? Udah Cukup, malam Pak. ini. Udah setengah 10 ini. PTK-nya belum selesai. Harus segera diupload PTK-nya. Besok sudah PTK siklus 2 soalnya. Besok udah PJBL. Besok sinkronus dulu pagi.
ya, biar tambah pusing kepalanya, siapkan bodrek dan bintang 7-nya disiapkan. Besok sinkronus untuk praktek siklus 2 dan PJBL. Ya, gitu. Ini yang enggak yang daripada jangan seperti Pak Suwadi, daripada pusing-pusing ikut review, gak usah review aja. Nah, jangan seperti itu. Ini proses yang harus Bapak Ibu lalui. Dengan seperti itu Bapak Ibu pasti akan pinter nanti itu. Pasti pinter. Pinter apalah, Amin. ya, pinter Amin. nanti. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Jangan lupa Iya, kalau Pak. dikasih jangan lupa kalau dikasih contoh itu dibaca dulu. Jangan langsung di download, disimpan, nggak dibaca. Dibaca, Upload lagi ya, Pak. Gimana? Baca, Pak, dibaca. Ya, Udah itu dibaca dibandingkan sama punya Pak Dede itu sudah, Pak. Jadi udah tahu perbedaannya, itu udah tahu, Pak. Sudah tahu, Pak. Ya. ATM amati, Dibaca, tiru, Pak. modifikasi. Ya, Pak. KTP, Pak. Amati tiru plek, ketiplek. Nah, oke, itu saya kira cukup ya Bu Nani, cukup ya, udah 9:30 ini, udah waktunya Pak istirahat. Hakiman, maaf Pak, yang untuk per teaching itu nilainya itu gimana Pak? Kan kemarin itu sama Bu Iva ada beberapa yang laporan tuh nilai dosen 2-nya itu memang ada nilai dosen 2-nya atau memang dosen 1 aja Pak? Yang apa? Per Yang teaching. nilai per teaching Pak? Nilai per teaching nggak ada dosen 1, nggak ada dosen 2, adanya dosen 1 dan GP1 Oh Bu ya Nani sudah. itu. Soalnya Udah kemarin itu selesai. ada yang laporan terus satu kelas kan ternyata belum gitu loh Pak. Tapi sama Bu Iva kan baru mau ditanyakan belum ada jawaban. Di mana yang nilai yang mana? Yang per teaching Pak. Saya Yang belum mana yang masuk, belum? Pak. Kemarin yang di Iya, grup yang mana ya yang Pak? 2 gitu tadi. Pak. Oh, saya cek sudah lulus semua kok aneh. Iya, tapi kok di grup itu ada yang laporan gitu loh Pak. Di grup saya yang ada Bu Iva kemarin itu ada yang laporan kalau di nilai per teaching di pelaksanaan per teaching itu nilai dosen 2-nya belum muncul. Lah itu memang ada atau tidak sebenarnya Nggak ada gitu. dosen 2, nggak ada. Soalnya di sini tuh nilai per teaching, nilai dosen 1, nilai dosen 2, sama nilai guru pamong. Makanya Oh, kemarin dosen tuh 2 pada itu tanya. nggak ada, Bu. Oh, kalau nggak ada berarti ya sudah semua clear gitu loh, Pak. Ya, oh sini sudah saya cek sudah lulus semua kok Siapa? nilainya. Yang penting lulus semua, Bu. Yang penting lulus semua. Saya Terima cek kasih lagi. sedekahnya, Pak, Bu. Sedekah apa? Ya, kan itu juga ada Ya, ini sedekah sudah nilainya. nilainya sudah luar biasa kayak gini kok, kata itu udah ini sudah sifat Rahman Rahimnya Nani sudah ada kok. Apa yang diitukan apa? Kok minta nilai berapa memangnya? Mau nilai berapa? Bukan minta Udah nilai, juga, Pak. Maksudnya ada nggak gitu loh nilainya itu. Ini loh udah Misal, lulus semua kok. Ini lulus, udah lulus tuh. alhamdulillah. Udah lulus semua 18. Apa yang belum? Sudah, Pak. Deal, Pak. Yang kompres sudah dicek lulus belum? Sudah dosen 1, dosen Lulus, 2 Pak. sudah Alhamdulillah, mengisi, Pak. Pak. Lulus, alhamdulillah. Iya. Ini Bu Rizky tadi tidur dulu apa gimana ini tiba-tiba muncul gitu? Apa karena buat PTK belum selesai kemudian ketiduran? Enggak, Pak, nyimak, Pak. Cuman kepalanya pusing, Pak. Allahu Akbar, Bapak sih ngasih laporannya di ujung-ujung. Aturan ngasih contoh tuh di awal-awal, Pak. Biar kepalanya nggak ada bintang 7-nya. Nah, siklus 2 seperti itu ya. Nanti dibuat simpel aja ya. Ya, Pak. Jangan lupa di siklus 2 itu nanti di istrinya tabel itu pretest atau prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nanti dimasukkan di Excel itu dibuat grafik gitu. Ya. Udah kalau gitu
Cukup ya Bapak Ibu, kita tutup. Bu Nani cukup ya Bu? Ya silahkan dikerjakan untuk PTK-nya, kami tunggu. Kalau misalkan memang belum melaksanakan PTK, silakan malam ini dilaksanakan PTK-nya, siswa-siswa diajak ke rumah dilaksanakan PTK. Ya. Kalau enggak ya besok dirapel. Bintang 7, Pak. Dilanjut di dalam mimpi, kayaknya kebayang-bayang. Betul. Pak Dede nanti malam jangan telepon malam-malam loh ya. Pak Dede, PTK itu isinya apa itu? PTK kayak gitu gimana ini Pak Dede? Goib itu Pak, siswanya berarti ya orang. Siswa skornya nggak ada, instrumen apa yang Online Pak, itu siswanya daring Pak Dedek mah. Pak Dede, saya kembalikan ya soal tugasnya. Nggih Pak, siap Pak, diperbaiki Pak. Besok kalau udah selesai ya, pagi-pagi ya, berarti PTK-nya. Siap Pak, insya Allah. Nanti rubah Daro Jonggrang dulu Pak. Pak Dede. Bu Fajah mau direvisi dulu ya Bu Fajah ya. Pak Dede direvisi. Bu Rizky itu keren itu, sudah sampai siklus 3, udah selesai itu. Itunya PTK-nya. Sudah direvisi, Pak. Allahu Akbar. Tinggal tidur jadi ya Bu Rizky ya. Niatnya sih biar cepat selesai, Bu. Itu Bu Nadira udah ada siswanya itu ikut. Mabit itu Bu Nadira. Ini Bu Herlina sudah ada itunya siswanya. Sudah ada laporannya, nilai-nilainya itu Bu Herlina. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani. Lanjut. Bu Nani perlu foto dulu nggak Bu Nani? Oh perlu. Oh. Di akhir Bu Nani selalu foto. Muridnya Bu Nadira, Masya Allah, tabarakallah. Wah, Monggo Bapak Ibu dibuka Bapak Ibu. Senyum dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya apa gitu kelas? Di tengah-tengah kepusingan Bapak Ibu, semangat pokoknya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Semangat. Semangat semua, sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Hakiman, Bu Nani. Terima kasih Pak Hakiman, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari beristirahat.